Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Jamaah maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sebagian besar ulama menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib, tapi kita tetap menghormati bahwasanya ada ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Dengan demikian, setidaknya kita memandang saudara-saudara kita, orang-orang yang mungkin belum diberi hidayah untuk datang ke masjid, bahwasanya mereka tetap orang muslim selama mereka menjalankan sholat, dan mereka tidak berdosa walaupun mengerjakannya di rumah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Nabi yang senantiasa kita pelajari syariat yang beliau bawa melalui hadis-hadisnya, yang semoga pertemuan seminggu sekali ini kita mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ini membuat kita nantinya di akhirat dianggap sebagai umatnya, sebab adanya hirs, adanya kesemangatan untuk mengetahui dan mendengarkan hadis-hadis beliau. Jadi ngaji hadis itu penting sekali, penting sekali. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, siapa yang ngaji hadis, siapa yang belajar hadis, maka kuat hujahnya. Hujahnya akan kuat. Orang itu kalau ngajinya fikih saja tanpa ngaji hadis, kadang-kadang dia gampang goyang. Ada khilaf sedikit, hadisnya seperti ini, langsung dia mengikuti yang dikatakan oleh orang lain. Padahal kalau kita ngaji hadis secara keseluruhan, memang khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama itu semua merupakan adalah hasil dari Al-Quran dan hadis, bukan karya mereka saja. Walaupun kita di sini ngajinya bukan ngaji fikih, ngaji Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitab hadis yang merupakan tasawufnya Imam Nawawi. Makanya kalau kita belajar tasawuf itu ya macam-macam, kitab yang masyhur itu ya banyak. Hanya kalau tasawuf hadis diantaranya adalah kajian Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan masih dalam bab roja masuk ke hadis yang ke-435. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin." Tidaklah seorang laki-laki yang muslim, yang Islam, yang mutu, yang mana dia meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Kemudian berdiri, maksudnya disolati oleh 40 orang laki-laki, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Maknanya disolati oleh 40 orang, yang mana 40-nya itu adalah orang-orang yang imannya betul, ya, bukan orang-orang yang berbuat syirik. Orang imannya betul, imannya lurus. Kecuali illa syafa'ahumullahu fi, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima syafaat, maksudnya permohonan ampun untuk orang tersebut. Makanya kalau kita hadir kematian itu sholatin, Pak. Sholatin. Dari rumah itu sudah niat ikut sholat. Jadi ketika kita berangkat ya pakaiannya sudah pakaian orang yang mau sholat. Kemudian ya kalau bisa bersuci dari rumah. Sehingga ketika waktunya menyolati ya kita ikut menyolat. Karena itu akan menguntungkan si mayit, dan ini sudah jelas. Ini nas dari Rasulullah SAW. Maksudnya sudah jelas hadisnya, dalilnya benar. Ya, kalau ada 40 orang menyolati seorang jenazah, seorang mayit, maka insya Allah kalau yang menyolati ini adalah orang-orang yang imannya betul, yang tidak pernah berbuat syirik, dan tobat, mungkin dia pernah berbuat syirik sudah tobat dari perbuatan syirik, kecuali pasti Allah akan menerima permohonan mereka dan Allah akan mengampuni mayit tersebut. Kalau di rumah itu kadang-kadang repotnya ya, rumahnya kecil, nyolatinya di rumah. Sing ngimami sing pertama kok. Mau nyari lagi orang yang ngimamin siapa, nggak ada yang bisa. Akhirnya apa? Yang sholat sedikit, paling 20 orang, nggak sampai kadang-kadang, cuma 15 orang. Ini kasihan kan? Kasihan. Padahal kalau dihitung yang melayat sampai orang 100. Oh, 100 ya. Nyolati ke 15, orang 20. Tinggalnya apa? Tongkrongan, ngobrol. Kurang pas, kurang tepat. Karena pahala orang yang menyolati itu sendiri satu kirot. Besar lah, pahalanya besar. Jadi jangan sampai kalau kita datang layak kok malah orangnya nyolati. Kalau saya pribadi Pak, saya jujur aja, karena punya anak kecil-kecil ya, kadang-kadang juga urusan rumah tangga itu kebiasaan dikerjakan 2 orang ya. Kalau mau pergi itu ya menyelesaikan urusan rumah tangga dulu, urusan keluarga dulu, ngomong anak dulu dan sebagainya. Nggak bisa langsung layak itu ketika ada pengumuman langsung berangkat, enggak. Ya sudah sedapatnya saja. Kalau ternyata sudah disolatin ya sholat sendiri. Karena memang tujuan kita takziah itu adalah diantaranya menghibur keluarga, dan kedua adalah memintakan ampunan untuk si mayit. Jadi jangan ditinggalkan momen ini. Dan usahakan jangan ada rasa malu kalau kita menyolati mayit sendirian. Jangan sungkan-sungkan. Aku wedi mbak nungguin nenek sing jadi makmum, ya enggak apa-apa. Sholat mayit itu kan gampang, insya Allah kita semua bisa lah. 4 takbir ya kan, bacaannya apa saja itu simple. Kalau ternyata kita dulu pernah belajar tapi lupa, ya kita pelajari lagi ya. Pelajarilah lagi. Saya itu dulu pulang dari pondok, setiap ada acara kegiatan saya buka buku dulu, buka kitab dulu. Kenapa? Karena di pondok itu hanya belajar, prakteknya di masyarakat. Aduh, ini aku kira-kira sendiri coba ya, tak apalin dulu di rumah sebelum berangkat. Karena yang khawatir ditunjuk, bisa jadi kalaupun tidak ditunjuk setidaknya saya bisa menunaikan hak dan kewajiban seorang muslim. Kemudian dalam hadis yang lain ini masih maknanya hampir sama, hanya bilangan orang yang menyolati itu adalah 100 orang, bukan hanya 40 orang. Di sini dikatakan kemungkinan memang awal-awal syariat diturunkan, awal-awal Islam dulu Allah memberikan fadl, kelebihan bagi umat ini, kalau dia disolat oleh 100 orang akan diampuni. Tapi terus Allah menambah keutamaannya sampai walaupun hanya 40 orang, insya Allah akan diampuni. Kemudian masalah sholat mayit itu gimana? Harus di rumah apa boleh di masjid? Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu boleh di masjid. Tidak
ada ketentuan harus dirunut. Bahkan kalau kami kemarin di Palembang itu Pak, itu di sana dia sudah diurus di rumah, pokoknya sebelum berangkat ke kuburan pasti mampir di masjid. Sehingga masyarakat yang mungkin nggak bisa takziah, justru mereka malah kadang-kadang ketemunya di masjid, hanya nyolati saja. Dan yang nyolatin ya rame, paling nggak ya setengah atau sepertiga dari sholat Jumat, rame sekali. Itu satu budaya yang bagus, itu budaya yang bagus, kebiasaan yang bagus. Karena kalau di rumahnya kadang-kadang terbatas tempat, sehingga menjadikan alasan orang-orang yang mungkin malu dan sebagainya untuk menyolati sendirian atau khawatir disuruh imam, ya akhirnya dibuat di masjid. Itu satu hal yang baik. Meskipun khilaf, seperti Imam Hanafi itu melarang, kalau nggak salah melarang yang entah makruh atau haram, yang jelas mereka tidak menyolati jenazah di masjid. Selanjutnya ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin nahwan min arba'in. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia katakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu rumah kubah, rumah yang bulat. Ini bukan kubah masjid, ini satu rumah baitun shaghirun yang kecil, mustadirun yang bentuknya bulat. Wa huwa min buyutil Arab, itu termasuk rumah adat orang Arab. Nahwan min arba'in, orangnya ya sekitar ada 40 orang dalam rumah tersebut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataqdawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Rubu'a ahli jannah. Apakah kalian ridho kalau kalian itu menjadi seperempat ahli surga? Qulna na'am, maka para sahabat menjawab, ya kami ridho. Qala, maka Rasulullah bersabda lagi, atardawna an takunu thulutsa ahli jannah? Apakah kalian ridho kalau kalian menjadi sepertiga ahli surga? Qulna na'am, maka para sahabat mengatakan, ya kami ridho. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Maka Nabi SAW bersabda yang terakhir kali, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kuasanya, sungguh aku berharap kalau kalian itu akan menjadi setengah dari ahli surga. Maksudnya gimana? Allah telah menetapkan ahli surga, Pak. Kemarin yang hadis-hadis khauf awal-awal kita sudah bacakan, Allah telah menetapkan ahli surga. Allah telah tetapkan ahli neraka. Misalnya ahli surga ini ditetapkan 1 miliar. Nah, umat ini akan menjadi 500 juta ahli surga. Akan menjadi 5 atau setengahnya dari ahli surga. Misalnya penduduk surga ditetapkan tadi 1 miliar. Jadi kita ini insya Allah moga-moga kita termasuk, amin. Semuanya kita termasuk ahli surga, amin. Keluarga kita, anak cucu kita, istri kita, guru-guru kita semuanya. Jadi di antara 500 juta orang itu kita termasuk mereka. Kalau misalnya itu jumlahnya 1 miliar, itu kan contoh saja. Wa dzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Ini nas. Satu kalimat yang jelas, tidak bisa ditakwil lagi, dan sholih genah kalimatnya, bahwasanya yang masuk ke dalam surga itu hanya orang Islam, titik, nggak ada koma. Hanya orang Islam. Kemarin kita sudah bahas sebelumnya, kalau ada orang kafir dia berbuat baik, dibalas di dunia, dikasih makan, ditambah rezekinya, jadikan orang kaya, tambah bondon macam-macam. Tapi kalau orang Islam tidak seperti itu. Ada lagi. Yang jelas mereka walaupun sebaik apapun mereka, selama tidak Islam, menyerahkan diri kepada Allah, bersyahadat mengakui keesaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, mereka tidak berhak mendapatkan surga, tidak akan masuk ke dalam surga. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildit thawr.
Dan kalian di kalangan ahli orang-orang syirik, orang-orang musyrik, maksudnya kita orang-orang Islam, umat baginda Nabi, jika dibandingkan dengan orang-orang yang kafir dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, itu hanya umpamanya seperti rambut, satu helai rambut yang putih yang berada di tubuh sapi hitam. Hanya seperti sehelai rambut, sehelai bulu yang warnanya putih yang berada di dalam tubuh sapi yang hitam. Maknanya apa? Sangat sedikit. Jadi walaupun kita ini sekarang ya umat yang saat ini ada di muka bumi sekitar berapa? 8 miliar kalau nggak salah. Ini 8 miliarnya saja ya. Kalau dihitung aja yang sekarang lah, kalau dihitung dari zaman Rasulullah ya mungkin sudah banyak sekali. Ya, anggap aja 10 miliar misalnya. 10 miliarnya ini jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu semuanya yang ahli syirki, yang orang-orang kafir, itu kita ini hanya seperti satu helai bulu saja. Saking sedikitnya. Padahal kalau kita lihat sekarang orang Islam, kalau nggak salah itu 1/4 penduduk bumi. Orang yang Islam, yang KTP-nya Islam paling tidak, itu 1/4 penduduk bumi. Belum lagi kalau dihitung dari zaman sahabat sampai zaman sebelum kita, banyak sekali. Tapi ya begitulah. Dan termasuk juga yang dimaksud seluruh umat ini adalah termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Ya'juj dan Ma'juj itu sangat banyak jumlahnya. Bahkan ketika mereka nanti sudah lepas dari tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka keluar, mereka akan mendatangi suatu danau yang mereka minum di situ sampai danaunya kering. Kira-kira jumlahnya sebanyak apa itu? Sangat-sangat banyak. Makanya ya wajar kalau umat ini tuh hanya seperti satu helai rambut ya yang berada di dalam tubuh sapi yang warnanya hitam. Rambut putih yang berada di tubuh sapi yang warnanya hitam. Tetap makanya walaupun kita ini jumlahnya sedikit, tapi insya Allah kita ini termasuk golongan setengah ahli surga. Kalau setengah ahli surga itu kan berarti potensinya ya besar. Potensinya besar. Maksudnya umat-umat terdahulu, umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu setengahnya. Orang-orang yang muslim, orang-orang yang Islam dari kalangan mereka itu akan menjadi penduduk surga yang setengah, kemudian setengahnya penduduk surga adalah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak yang tak lewati, banyak ini yang langsung ke bab keutamaan wajah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kematian beliau, sebelum kematian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar 3 hari, maksudnya 3 hari sebelum kematian beliau mendengar sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah seorang dari kalian mati kecuali dia dalam keadaan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Husnudzon, berharap kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menyayangi kita dengan sebab sakit yang kita lakukan, dengan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah husnudzon, Allah pasti akan mengampuni kita. Bahkan orang-orang soleh itu hanya di antara mereka yang ketika mau meninggal itu saking husnudzonnya, saking husnudzonnya sampai senang, senang. Kenapa? Karena akan mendapatkan ampunan Allah dan akan ditempatkan Allah di tempat yang baik, di kuburan, seperti tidurnya para pengantin baru, ya kan? Baru tidur, tak kerasa tiba-tiba bangunnya padahal sudah siang, seperti itu. Bangunnya pengantin, tidurnya pengantin baru. Maka di sini kata ulama dikatakan hada tahdhirun minal qunut wa hathu 'ala raja' indal khatimah. Di sini ada peringatan
pada diri kita untuk tidak putus asa dan senantiasa berharap kepada Allah di akhir usia kita. Jadi semakin kita tua, semakin kita dengan dekat kematian, justru semakin banyak berharap kepada Allah. Justru yang masih muda-muda ini justru semakin banyak takut kepada Allah. Tapi kalau yang semakin tua, semakin dekat dengan kematian, ya insya Allah, maksudnya kan kebanyakan orang yang meninggal itu kan yang sudah tua, bukan. Kalau anak muda ya secara umum ya meskipun sebagian ada yang sudah meninggal. Cuman di sini memang dinyatakan indal khatimah, ketika di akhir-akhir seperti itu. Ya, semakin tua semakin banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama makna ihsanul dhanni billah ayyadunna annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Maksudnya husnudzon kepada Allah adalah bahwasanya dia menyangka, berprasangka baik kalau Allah itu akan menyayanginya, merahmatinya dan akan mengampuninya. Qalu wa fi halis sihah yakunu khaifan radiyan. Kalau dalam keadaan sehat, posisi kita normal, sehat, masih muda, maka kita harus ada rasa takut yang kuat, begitu juga rasa harap yang kuat. Sebab apa? Dengan ketakutan itu kita menahan diri dari kemaksiatan, dan dengan rojak yang kuat tadi kita banyak berbuat ketaatan. Tapi kalau misalnya sudah tua gimana? Waqad ta'adzara, sudah uzur, mau berbuat taat, mau banyak sholat sudah susah, mau banyak ngaji sudah susah, ya kan? Mau tahajud ya kadang-kadang berat, udah nggak bisa berdiri atau gimana? Atau malah justru kalau semakin tua semakin gampang bangunnya karena nggak bisa tidur. Biasanya seperti itu. Ya, yang jelas tetap semakin tua itu semakin lemah dalam ibadah, sehingga yang dikuatkan adalah harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih muda ya ibadahnya dikuatkan, ya juga rojaknya juga dikuatkan. Akan tetapi di samping itu lebih banyak juga takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau masih muda nggak sakit-sakitan, matinya tiba-tiba. Naudzu, bisa saja. Kalau orang sudah tua sakit-sakitan genah, sakit-sakitan berarti tanda-tanda ini saya sudah mau mati seperti itu. Jadi banyak beramal, kemudian semakin berharap kepada Allah. Tapi kalau masih muda banyak takut kepada Allah. Kenapa? Khawatir kalau pas lagi maksiat kok matinya tiba-tiba. Kalau mati tiba-tiba tidak bisa persiapan, gimana? Mau tobat dulu belum sempat tobat, mau beramal ternyata sudah nggak sempat. Naudzubillah. Makanya di antara doa para ulama, enggak salah juga doa Nabi adalah meminta perlindungan dari mati yang tiba-tiba. Karena mati yang tiba-tiba itu ya, kalau matinya dalam keadaan baik, lagi ngaji, lagi ngajar, lagi berbuat taat, ya alhamdulillah, surahnya sudah husnul khotimah, rupanya dohirnya sudah husnul khotimah. Tapi kalau tidak dalam keadaan seperti itu, atau bahkan dalam keadaan yang buruk, naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, maka pasti aku akan mengampunimu atas apa yang telah kamu lakukan. Maksudnya atas dosa-dosa yang kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya, selama kita berdoa kepada Allah, berdoa apapun, berdoa apapun, sebab doa yang kita panjatkan itu kadangkala diijabah dengan apa? Berupa ampunan. Kadangkala diijabah dengan pemberian yang lain. Kadangkala ditangguhkan ijabahnya nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi kita terus berdoa, selama kita terus berdoa kepada Allah dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik, dengan amal-amal soleh, maka insya Allah pasti kata Allah, ghafartu laka, ya, aku akan mengampunimu ala ma kana minka, terhadap dosa-dosamu yang telah kau lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah nggak peduli seburuk apapun kita, sejelek apapun kita,
sedurhaka apapun kita, sezalim apapun kita terhadap diri kita, selama kita senantiasa berharap kepada Allah dan meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri ampun. Makanya kita ini ya Allah, sudah jauh dari Allah, maksudnya kita sering maksiat, tapi kita jauh dari mengharap, dari beramal. Itu rugi sekali, rugi sekali. Bahkan kalau misalnya kita putus asa, wis lah, biar aku wis maksiat, ngopo aku masjid, aku mlebu neraka ya ora apa-apa, itu justru ya, itu mencelakakan diri dia. Makanya kita itu nggak boleh jauh-jauh dari ilmu, itu nggak boleh, rugi. Kadang-kala kita ini melangkah salah jalan ya. Orang yang sudah terlanjur berbuat dosa kadang-kadang berpikir seperti itu, banyak sekali. Kalau kita dengar-dengar cerita-cerita orang-orang yang taubat itu, terus nggak peduli taubat, kenapa? Ya sudah memastikan dirinya pasti jadi ahli neraka, sampai seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Padahal kalau kita ngaji, kalau kita tahu ilmunya, selama kita senantiasa berharap kepada Allah, mungkin kita masih melakukan kesalahan, masih melakukan kekhilapan, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'inana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, saking ngakeh sampailah langit, memenuhi langit. Thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, pasti aku akan ampuni dosa-dosa. Mungkin apa enggak Pak kira-kira dosa kita sampai langit? Allah, karena dosa itu perkara yang gaib, kita nggak pernah tahu. Apakah ketika kita mencuri uang 1000 itu dosanya sebesar gunung, apa sebesar planet, ya, apa sebesar matahari, kita nggak pernah tahu. Makanya perkara yang tidak mungkin kita lihat, yang tidak mungkin kita ketahui, ya, tapi digambarkan oleh Allah, seandainya dosamu itu bisa mencapai langit, ya mungkin bisa sampai seperti itu. Dan kalaupun tidak mungkin, selama kita istighfar kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya ya kita sempatkan istighfar. Ya. Rasulullah saja istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Ini Rasulullah, orang yang dijamin surga, dijamin ampunan sebelum beliau melakukan kesalahan. Ya. Kalau kita ini kan jelas melakukan kesalahan. Rasulullah itu nggak melakukan kesalahan, sudah dijamin ampunan. Itu saja sehari istighfarnya berapa? 100 kali. Kita baru sholat saja nggak istighfar, langsung angkat ngomong dia. Misalkan paling tidak habis sholat 3 kali. Kayak setidaknya 5 baru 15 kali, masih kurang 85 kali. Habis subuh sempatkan waktu seperempat jam, ya 10 menit 15 menit untuk istighfar. Kalau enggak minimal sekali ya baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu luar biasa Pak. Kita itu ada iqrar, pengakuan kepada Allah, kemudian kita minta perlindungan kepada Allah, dan juga kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak santri belum ada yang tak ajarin Sayyidul Istighfar. Kasih PR ya. Malam Senin hafal Sayyidul Istighfar. Usahakan, gampang kok. Dibaca saja 10 kali, 20 kali nanti dihafal insyaallah. Kemudian ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, maksudnya mati dalam keadaan membawa biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an, akan tetapi matinya itu menemui Allah dalam keadaan tidak mensyirikkan sepeser pun, ya. Tidak mensyirikkan Allah kepada sesuatu pun, sekecil apapun, ya. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh pasti aku akan mendatangimu dengan maghfirah seluas bumi, sepenuh bumi. Ini keutamaan orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan syirik. Makanya ya penting sekali Pak, mensucikan hati kita, diri kita dari perbuatan syirik sekecil apapun. Kita perlu belajar. Kalau saya ini
kalau urusan tauhid itu nggak begitu mendalami. Makanya saya nggak berani ngajar. Bukan saya itu anti tauhid ya, tidak. Tapi memang kemampuan. Dari kemampuan, kalau saya kemampuannya bagus dalam urusan tauhid, tak mungkin ya. Tak mungkin saya menangguhkan mengajari tauhid, karena tauhid itu prioritas nomor satu. Tauhid dulu baru masalah fikih. Tapi karena kemampuan saya itu lebih di fikih daripada tauhid. Kalau tauhid itu saya lebih sering bertanya ketimbang mencari referensi sendiri misalnya, atau gimana. Lebih banyak bertanya kepada kawan-kawan guru-guru yang lebih paham mengenai masalah tauhid. Yang jelas ya, paling tidak yang masyhur di kalangan kita lah, seperti masalah menggunakan jimat, percaya dengan benda-benda tertentu, percaya dengan raja-raja tertentu, ya. Atau mungkin menyatukan Allah dengan perkara yang jelas gitu kan, misalnya menyembah selain Allah itu sudah jelas itu syirik akbar ya. Itu jangan sampai kita lakukan itu saja. Itu minimal sekali. Tapi kalau bisa kita pelajari lebih dalam. Gimana? Kalau masjid ini memang butuh ustadz yang pengalaman dalam masalah itu, yang ilmunya mendalam dalam urusan itu, ya kita datangkan saja, nggak apa-apa, ya kan? Ya, kita ini kan tujuannya pengen belajar, pengen bisa, pengen tahu. Jadi jangan sampai kita menutup diri dari hal-hal yang positif. Kalau kita mengandalkan apa yang ada di sini, sedangkan kemampuannya terbatas, ya sulit. Ada lagi nggak jam berapa ini? Masih 5 menit. Ini sudah ganti bab ini. Isyanya jam 10 menit lagi. Ya, mungkin ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan. Kalau nambah satu habis, biasanya satu habis itu sampai tunggu sisa. Kalau seandainya orang meninggal, itu disolatkannya di beberapa tempat itu boleh. Pertama disolatkan di rumah, kemudian nanti disolatkan lagi di masjid, itu boleh. Boleh saja, nggak masalah. Lebih baik atau biasa gimana? Ya kalau masalah lebih baik itu, yang jelas jumlah ya. Orang yang menyolati lebih banyak, apalagi dari kalangan orang-orang soleh, itu lebih baik seperti itu. Karena lebih dekat kepada ijabah istilahnya. Jadi lebih berpotensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau masalah tempat, kalau untuk sholat mayit itu kayaknya nggak ada keutamaan, sama saja. Mau di masjid sama di rumah pun tidak ada hal yang lebih utama. Hanya kalau misalnya kita lihat mungkin di masjid lebih banyak, lebih baik di masjid karena lebih banyak orang bisa menyolati. Airnya ya banyak, kemudian orang itu biasanya sekalian ikut berangkat ke kuburan gitu kan, ikut berangkat pemakaman sehingga dia ngikut. Tapi kalau di rumah kadang-kadang asik ngobrol, ketinggalan sholat seperti itu. Kalau salah keutamaan ya selama lebih banyak ya lebih utama, baik di masjid ataupun di rumah. Kasihan tuh memang kalau orang miskin ya. Kadang kalau orang miskin itu insya Allah rumahnya kecil, sing layak ya berpaling tonggo-tonggo itu wong ado. Kadang-kadang kalau orang jauh itu kan datang mesti yang mau nyolati. Tapi kalau tonggo-tonggo nih kadang-kadang malah orang mati nyolati gitu. Seperti itu. Ya, itu yang kasihan. Misalnya mungkin juga masalah parah lagi. Kelas tenan begitunya. Makanya ya sebisa mungkin ya khususnya kita lah yang sudah tahu ilmunya, jangan sampai kalau ketika kita layak kok melewatkan menyolati. Dewian orang sholat itu nggak perlu banyak ketentuan, misalnya berdirinya yang tepat gimana Pak, mantep yang penting sholat doakan. Bahkan kalau nggak salah itu di beberapa tempat sholatin mayit itu ya mayitnya nggak di depannya, seperti
seperti itu. Kalau nggak salah di mana ya? Di Madinah atau di mana itu? Dapat cerita seperti itu. Ya kadang-kadang nggak di depannya karena memang mungkin jumlahnya tempatnya nggak memadai atau gimana. Jadi nggak harus posisi mayit itu mungkin nggak harus di depannya seperti itu. Jadi kalau untuk masalah berdirinya gimana takutnya, pokoknya penting kita sholat, bisa sholatnya, bisa doanya. Kemudian setelahnya ditahlili, orang ditahlili itu ya, kembali ke diri masing-masing. Yang jelas yang syariatnya adalah di sholat. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang saya tuh kalau habis ngolatin mayit yang di belakang masih ngantri, kalau di dalam tuh pakai tahlilan dulu, sebenarnya saya kurang setuju. Ya, kurang setuju. Kecuali kalau yang di belakang nggak ada yang ngantri. Kalau di belakang nggak ada yang ngantri, nggak ada yang nungguin, nggak masalah. Tapi kalau yang di belakang masih ada yang nungguin, masih ada yang giliran, kalau bisa yang di depan ya sudah selesai sholat langsung doakan saja langsung keluar. Tahlilannya ngikutin yang 7 hari itu saja seperti itu. Supaya ya mempercepat orang-orang yang mau sholat selanjutnya juga bisa mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tahwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talabatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-'ibadah wa ahli as-sadaqah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhayri tudyan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ghafurur rahim. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.